Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Di sini, saya Anissa Dini Aurli dan beserta rekan-rekan anggota kelompok lainnya akan memaparkan mengenai geothermal. Apa sih geothermal itu? Apa dampaknya? Dan bagaimana cara kami untuk mengumpulkan data-data yang akan kami paparkan? Di sini, kami menggunakan metode literatur dan berita sebagai bahan materi dalam video. Literatur dan berita yang kami gunakan bersumber dari Jurnal Penelitian Geothermal, website resmi Geologi SDM, dan berita YouTube tentang geothermal. Pengenalan tentang energi panas bumi atau geothermal. Energi panas bumi atau geothermal merupakan sumber energi yang dihasilkan dan tersimpan di dalam inti bumi. Energi panas bumi merupakan energi yang bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan hanya melepaskan sedikit gas rumah kaca dibandingkan energi fosil lainnya. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak sekali sumber daya panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah Ring of Fire. Salah satu daerah yang memiliki potensi panas bumi di Indonesia yang tinggi adalah Kawah Ijen, Desa Taman Sari, suatu daerah yang berada di Jawa Timur. Potensi panas bumi di Indonesia. Sebagai negara yang berada di wilayah cincin api dunia atau Ring of Fire, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang cukup besar yang ada di 330 titik dengan potensi panas bumi sebesar 29.000 MW yang merupakan 40% dari potensi panas bumi dunia. Namun, pemanfaatan panas bumi tersebut baru 8,9% atau 2.130,6 MW. Indonesia berada di posisi ketiga setelah Amerika dan Filipina dalam pemanfaatan panas bumi. Indonesia memiliki titik panas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif, salah satunya di Kawah Ijen yang berlokasi di Taman Sari, Jawa Timur. Lokasi panas bumi tersebut memiliki potensi yang sangat tinggi yang dimana dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik yang diperkirakan menghasilkan 28 juta watt yang dapat menghidupkan 21 miliar rumah. Selain itu, panas bumi juga dimanfaatkan sebagai pembangkit perekonomian masyarakat yang dimanfaatkan sebagai objek wisata di wilayah tersebut. Perkenalkan, nama saya Pradita Surendikina dengan NIM 101222082. Selanjutnya adalah bagian ketiga, yaitu masalah yang saat ini dihadapi Indonesia dan mendatang. Dengan mengutip buku Rencana Strategis Direktoral Jenderal EBTKE Kementerian ESDM tahun 2020 sampai 2024 yang dirilis pada April 2020, ADPPI menguraikan ada 5 permasalahan yang mengakibatkan kurang optimalnya pengembangan energi panas bumi. Yang pertama, yaitu adalah pengembang menanggung biaya infrastruktur yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang kedua adalah upfront risk dan kebutuhan investasi awal yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah beberapa lokasi potensi panas bumi itu berada di kawasan konservasi. Yang keempat, daya beli masyarakat terhadap energi panas bumi yang relatif rendah. Dan yang kelima adalah ketimpangan antara kebutuhan listrik setempat dengan sumber daya energi panas bumi yang ada. Nah, selain masalah yang nantinya akan dihadapi Indonesia di bidang geothermal, terdapat juga beberapa risiko yang perlu dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Yang pertama itu ada risiko sumber daya atau resource. Nah, ini kondisi di mana risiko pengembangan yang disebabkan oleh ketidakpastian kondisi sumber daya panas bumi pada saat melakukan proses eksplorasi. Nah, yang kedua itu ada risiko kenaikan biaya proyek. Artinya, semua proyek itu berjalan mulus atau bahkan sesuai target. Karena pada kenyataannya ada beberapa proyek yang harus terpaksa molor. Nah, yang ketiga itu ada risiko sosial. Risiko ini dihadapi pengembang terkait isu sosial yang berpotensi pada penolakan masyarakat di sekitar proyek pengembangan PLTU.
Permasalahan yang timbul di bidang geotermal ini memang sangatlah banyak. Namun di balik itu semua ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Indonesia mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang sangat besar, mencakup 49% dari jumlah ketersediaan panas bumi di dunia. Namun, penggunaannya di Indonesia masih sangatlah minim, bahkan dapat dikatakan kurang. Oleh karena itu, Kementerian ESDM memberikan tanggapan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut di setiap daerah berbeda-beda solusinya. Namun, salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah membangun adanya komunikasi yang baik antar masyarakat setempat di mana mereka tinggal di wilayah yang memiliki potensi sumber daya panas bumi yang besar dengan pemerintah yang ingin membangun proyek geotermal di daerah tersebut. Dari adanya komunikasi tersebut dapat membangun hal baik, yaitu masyarakat setempat dapat membangun dan mendukung adanya proyek geotermal yang akan dirancangkan dan dilakukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah dapat membangun proyek geotermal tersebut secara maksimal demi membangun Indonesia menjadi negara yang maju. Ya, dari semua pemaparan dari teman-teman saya sebelumnya, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa masih banyak kendala-kendala dari pihak yang ingin membangun pembangkit dari panas bumi ini. Banyak sekali penolakan dari masyarakat. Hal ini sangat wajar karena pembangkit geotermal ini merupakan suatu yang baru di kalangan masyarakat. Jadi kita sebaiknya sebagai warga mendukung proyek dari pihak yang akan membuat pembangkit tenaga panas bumi, karena banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh dari pembangkit panas bumi ini. Berkurangnya GNG, greenhouse gas, salah satu dari keuntungannya. Mungkin ini bagi orang awam terlalu teknis, tapi ini sangat kita rasakan, seperti suhu yang sangat panas walaupun seharusnya tidak sepanas itu di waktu-waktu tertentu. Nah, jika kita menggunakan energi terbarukan ini, kita tidak menggunakan konvensional pada umumnya yang menggunakan bahan bakar fosil, akan mengurangi GNG ini hingga kita bisa merasakan suhu yang kembali lebih normal lagi seperti sebelumnya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat umum, kita mendukung upaya dari pihak-pihak yang akan membuat geotermal ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa energi sumber daya panas bumi atau geotermal merupakan energi alternatif yang dapat diprediksikan menjadi energi terbarukan yang bermanfaat bagi Indonesia di masa depan. Dan Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya panas bumi yang tinggi, namun penggunaannya yang masih sangat kurang. Contohnya yaitu di Kawah Ijen, Desa Taman Sari, Jawa Timur. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 mengharapkan lewat video ini agar seluruh warga Indonesia, terutama masyarakat di Desa Taman Sari, Jawa Timur, dapat mendukung adanya program pemerintah demi mengembangkan proyek geotermal di kawasan Kawah Ijen, demi menciptakan negara Indonesia yang memiliki sumber daya natural domestik. Terima kasih.